Salam sejahtera. Air adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak ada air, kita kerepotan. Maka sebaiknya kita mempunyai pompa air serep. Ini adalah pompa air serep saya. Biasanya orang memasang pompa posisinya seperti ini. Pipa yang ke dalam sumur dilangsungin seperti ini. Tusen klepnya, seumpama ini sumurnya, tusen klepnya ini ada di dasar sumur. Tabungnya ini langsung dipasang ke pompa. Klep taboknya yang ada di dalam pompa dipasang utuh seperti ini. Pada saat kita mau bongkar pasang, cara ini merepotkan, terutama yang pada saat kita mengganti tabung dan juga pada saat kita mengganti tusen klep ataupun membersihkan tusen klep. Kita mesti potong pipanya ini dulu, kemudian pipa yang di dalam sumur kita tarik keluar, baru bisa kita ganti atau kita bersihkan tusen klepnya. Pada saat mau mengganti tabung pun, misalnya tabungnya bocor, kita mesti membuka kabel ininya dulu, kabel otomatisnya dulu. Berikut ini adalah cara memasang pompa yang kalau dibongkar pasang tidak merepotkan. Saya pasang pipa yang ke dalam sumurnya ini tidak saya langsungin atau tidak saya pasang mati, tapi saya menggunakan watermur. Harganya sepasang ini kurang lebih 30.000. Saya belinya di toko material, saya bilangnya watermur yang buat sanyo. Ini dratnya ini drat 1 in, ini drat 1 in. Nah, yang aslinya seperti ini. Drat 1 in, yang ini yang bagian ininya saya potong. Lihat beda. Karena kalau saya nggak potong ini suka susah masuknya. Jadi saya potong, saya ratain pakai amplas. Nah, kalau udah seperti ini gampang masuknya ke watermur ini. Cara memasangnya seperti ini. Ini kita harus beli karetnya. Karet buat watermurnya ini. Nah, kita pasang begini. Baru kita kesini putar. Ini adalah penampakan pompanya setelah watermurnya dipasang. Nah, ini watermurnya pasang. Nah, ini tusen klepnya saya pasang di luar sumur, enggak di dalam sumur lagi. Misalnya ini sumurnya saya nggak pasang di dalam sumur ini, tapi di luar sumur. Yang penting masangnya itu harus vertikal, nggak boleh horizontal. Kalau dia horizontal mendatar, itu kerjanya tusen klep nggak maksimal. Saya udah pernah coba, dia masih bocor, masih bunyi cetak-cetek. Tapi kalau saya pasang vertikal, kerja dia maksimal. Kemudian klep taboknya ini yang ada di dalam pompa, saya yang buat naboknya ini nih, saya buntungin, saya potong biar supaya tusen klepnya itu kerjanya lebih maksimal lagi. Nah, seperti ini saya buntungin. Kayak cutter saya buntungin. Nah, ini buntungannya. Nah, ini. Jadi kalau saya buntungin nih, tusen klepnya kerjanya maksimal. Karena saya pernah pasang bareng, kerjanya nggak maksimal. Kadang-kadang masih bunyi cetak-cetek. Akhirnya coba saya buntungin, ternyata malah bagus, malah mantep. Kalau udah hanya mengandalkan tusen klep ini, nggak pakai
buat naboknya ini saya buntungin. Ini nggak boleh dibuang, ini buat sealnya, kalau nggak bocor. Drat yang buat dudukan tabungnya ini drat 1 in. Saya juga pakai watermur juga. Nah, ini pakai watermur, saya pasang begini, baru saya pasang tabungnya. Ini adalah penampakan watermurnya yang buat ke tabung. Waktu pasang ini jangan lupa dikasih seal tip biar supaya nggak bocor. Karena dipasang watermur ini jadi tinggi, kabelnya ini ke sini jadi nggak nyampe. Nah, mau nggak mau kita harus menyambungnya. Cara menyambungnya pun ada tekniknya. Saya tuh nyambung kabel nggak pernah sejajar, selalu jingjet, saya bedain tingginya seperti ini. Tujuannya biar supaya nggak bakal beradu, dia nggak bakal konslet. Saya dari dulu begitu, sambung kabel itu selalu saya pasang jingjet tinggi sebelah. Nah, ininya juga saya nggak sejajarin, jadi saya nggak sejajar. Misalnya begini sejajar, saya nggak sejajar begini, selalu saya selisihin tingginya. Tujuannya yaitu biar supaya nggak beradu. Menyambung kabel otomatisnya sudah selesai. Ini tampak jingjet. Yang ini ada di sebelah sini bawah, yang ini ada agak ke atas, nggak sejajar. Yang ini juga sama, yang sebelah sini agak ke atas, yang di sini agak ke bawah. Tinggal diisolatif saja. Ini adalah pompa air saya yang sedang saya pakai. Nah, ini saya pakein watermur ini sama seperti yang serepnya. Ini pakai watermur juga. Ini pakai watermur juga. Nah, ini sama. Ini yang ke sumurnya. Ini yang buat keluarnya. Nah, ini karena awalnya ini tabung bawah, jadi saya nggak rombak lagi, saya pakai selang aja. Nah, ini saya pakein selang aja biar supaya saya nggak terlalu repot-repot rombaknya, saya pakai selang. Nah, pompa saya ini umurnya udah kurang lebih 15 tahun. Yang paling sering rusak ini tabungnya, sama tusem kletnya sekali-sekali rusak. Kotor juga jarang-jarang. Sedangkan yang di bagian mesinnya yang pernah rusak baru karetnya aja, yang karet bagian luar yang ada di sini, baru itu aja. Sedangkan yang lain, klaher, seal yang di dalam belum pernah rusak. Nah, ini posisi tusen klepnya ada di luar sumur. Saya pakai tusen klepnya merek Honda yang 3/4 in. Karena kalau pakai yang setengah in itu keluar airnya kecil, jadi saya pakai yang 3/4 in. Nah, ini saya klem nih, fungsinya jaga-jaga kalau saya kelupaan, takut pipa yang di dalam sumur ini lepas masuk ke dalam, jadi ketahan sama kleman ini, jadi dia nggak bakal masuk ke dalam, keganjal sama kleman itu. Buat jaga-jaga saya, takut saya kelupaan. Demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.